Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita dan memberikan kita semua waktu dan kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh Saudari Vidya Bari bagi kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Mari kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya ada kasih dan hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, siap memberkati kita, siap menyertai sepanjang ibadah yang akan kita naikkan, kita lakukan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan membawakan sebuah pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Kami mohon curahkan kuasa-Mu Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulangi pujian ini dengan segenap hati kita. Kita boleh katakan, Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah yang akan kami ikuti. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu tercurah pagi ini Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
curahkan, curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Alami kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan, mensyukuri untuk apapun yang boleh kita jalani sepanjang minggu ini. Bersyukurlah untuk hal-hal yang menyenangkan. Bersyukur jugalah untuk hal-hal yang kurang menyenangkan bagi diri kita, menurut pola pikir kita. Sehingga waktu kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun, maka kuasa Tuhan itu atas hidup kita. Orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menempatkan kekuatan kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Kita akan terus menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah ini lebih dalam lagi saudara-saudara sekalian. Kita gak mau hanya kita diberkati lewat pujian kita mau diberkati seluruhnya dalam firman yang kita dengar. Minta supaya kuasa itu turun atas hidup kita, memperlengkapi kita, sehingga hari ini dengan kondisi apapun kita datang, kita percaya kuasa Tuhan akan memampukan kita, menguatkan kita. Kita pulang sebagai pemenang. Kita pulang sebagai orang yang mengalami kekuatan kuasa Tuhan dalam menjadi hidup ini. Kasih Yesus. Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu atas hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Memberkati semua kami yang sudah hadir dalam gereja-Mu, memberkati kami yang melayani-Mu, dan memberkati jemaat-jemaat dalam perjalanan. Tibakan kami semua berkumpul bersama-sama untuk mengalami kuasa Tuhan atas hidup kami dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima Kristus dan kita mengalami pertobatan yang sejati, maka sejatinya kehendak Allah adalah kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Dan menjaga kekudusan hidup tidaklah mudah. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, karena Tuhan bersedia menolong kita untuk tetap hidup suci melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Nyanyian 209 dari buku Nyanyian Bala Keselamatan. Biarlah menjadi panggilan Tuhan atas kita dan kita sambut, kita percaya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk tetap hidup suci.
kasih-Nya tetap sama. Ya, Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan tidak pernah berubah? Bagi yang merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu, mari kita akan menyanyikan kor-kor dari buku nyanyian Bala Keselamatan sebagai kesaksian kita atas cinta dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu mau menolong kita, menuntun kita untuk hidup di dalam jalan kebenaran firman-Nya. Pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan yang indah kalau kita juga boleh akan menikmati sebuah persembahan duet dari Pasutri, Bapak Jeffrey Harimu dan istri. Ya, untuk meneguhkan kita untuk setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Mereka berdua akan menyanyikan pujian setia sampai akhir. Silakan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersama dengan Pak Harimu ya, akan mempersembahkan satu pujian yang mengatakan setia sampai akhir. Biarlah ini menjadi satu kesaksian kita semuanya ya, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah kamu setia sampai akhir hingga mendapatkan mahkota kehidupan. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu,
melayanimu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, haleluya. Nanti kalau saya WL, boleh pasutri yang lain mungkin mau daftar untuk duet. Wah, banyak pasutri yang bisa nyanyi kok ya. Om Hendro, Tante Bingbing juga boleh. Kalau mau memberikan pujian ya dengan duetnya. Atau vokal grup pasutri, siapa takut ya? Para vokal grup para single ya Ibu Melani ya, bisa juga ya. Kita memberikan tidak hanya paduan suara korop aja gitu ya. Bukan hanya GPS aja atau anak sekolah minggu ya. Baik Bapak Ibu, sungguh luar biasa liriknya tadi ya, setia sampai akhir. Biar itu menjadi peneguhan buat kita ya, untuk kita mau setia sampai akhir dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di mimbar, tidak hanya berbicara pegang mic. Melayani Tuhan adalah di dalam peran apapun yang kita kerjakan, kita menjadi pelaku firman. Itu yang terutama, melayani Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, yang percaya bahwa Allah dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian ini. Allah bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu,
dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah, bangkit, bersoraklah. hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian nomor 262 akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Hati saya dipenuhkan sekarang dengan cintanya. Cinta Tuhan amat kuasa, berikan saya kekuatan agar saya dapat kerja dan memuliakan Tuhan. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta. Dengan segenap hati
akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evelyn Tampu Bolon. Namun sebelumnya mari kita naikkan kor doa, Mari Roh Suci ajarku berdoa. Tuhan hadir hari ini akan memberkati kita. Mari kita rasakan roh Tuhan bekerja di kehidupan kita. Berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan masih beri kami kehidupan, memberi kesempatan untuk kami beribadah di hari perhentian-Mu. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini, kehadiran kami sungguh-sungguh rindu haus akan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tilik setiap hati kami masing-masing. Engkau selidiki Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami didapati, kami benar-benar rindu akan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah melalukan kehidupan kami dari segala hal yang kami alami. Bahkan berkat-berkat Tuhan cukup dalam hidup kami. Kami boleh menikmati makan dan minum sepanjang minggu ini. Itulah pemeliharaan Tuhan atas hidup kami Bapa. Dan di hari perhentian-Mu pun kami membawa hidup kami membawa ucapan syukur kami melalui persembahan-persembahan yang telah kami berikan dengan penuh cinta kasih. Tuhan kuduskan semua persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau akan pun kembali memberkati semua umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, di mana mereka tentu sepanjang minggu ke depan akan kembali bekerja, berusaha. Kami dukung mereka di dalam doa. Tuhan mendahului semua rencana-rencana mereka Bapa. Dan kami percaya sungguh Tuhan telah sediakan berkat baru sepanjang minggu ke depan ini. Lebih Tuhan, Engkau sehat kuatkan mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan seluruh aktivitas mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan memberkati hidup mereka. Ada keluarga Tobias, ada Desi, ada saudara Dana, dan juga Edwin. Tuhan berkatilah mereka Bapa. Tuhan lawat mereka hari ini dalam seluruh kehidupan mereka. Tentu ada pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam pendidikan. Bagi Tobias kami percaya hari ini pun pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami ingat juga bagi anak-anak kami, Tuhan juga berkati mereka. Ada Renaldi, ada Edgar, Tuhan pun tolong dalam seluruh kehidupan dan pergaulan mereka Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga mereka Bapa,
mengingatkan mereka untuk selalu hidup takut akan Tuhan dalam pergaulan-pergaulan hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang terus menjadi doa-doa dan permohonan kami dengan tiada henti. Dan kami juga bersyukur dengan tiada henti karena betapa ajaib Tuhan memelihara kehidupan anak kami Brian. Tiap-tiap hari dia boleh beraktivitas kuliah Tuhan, dan juga boleh melayani Tuhan di tempat ini. Hari ini pun dia pelayanan. Terima kasih Tuhan, itulah pemeliharaan-Mu atas hidupnya. Dan kami percaya waktu Tuhan yang indah akan memulihkan dia dengan sempurna. Kami percaya sungguh kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalami kemenangan menghadapi maut. Dan itu pun Tuhan akan berlakukan bagi anak kami Brian. Tuhan akan sembuhkan dia, Tuhan akan berhentikan untuk dia cuci darah. Kami percaya Tuhan bahwa darah Yesus bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan hidupnya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak kami Jerry. Tuhan juga tolong, Tuhan juga lawat dia, kadangkala kambuh akan sakitnya, Tuhan tidak dapat berjalan. Kami pun Tuhan berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan bisa memberikan kuasa-Mu di waktu yang lalu untuk mereka yang lumpuh, maka kami percaya untuk anak Jerry dari Bapak Agung dan Ibu Jane pun Tuhan akan berlakukan kuasa-Mu atas hidupnya. Dan biarlah juga dia selalu mencari kehendak Tuhan atas hidupnya Bapa. Juga berkati pergaulan-pergaulannya, Tuhan jagai pelihara dia Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Cili dia, Tuhan juga lawat dengan kasih-Mu. Kami pun percaya pergumulan untuk sakit yang dialami, kami tahu kuasa Tuhan akan memberikan dia kesembuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau telah melakukan ribuan tahun yang lalu bagi wanita yang pendarahan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dan itu pun Kau berlakukan bagi hamba-Mu Cili dia Bapa. Engkau kasihani Tuhan. Dan kami percaya sungguh mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Dan Engkau akan berlakukan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tekun berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk beberapa orang tua kami yang tidak dapat lagi beribadah karena kekuatan mereka. Ada Tante Santoso, ada Ibu Sindong, Tuhan lawat mereka pun hari ini. Damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Kami ingat juga Bapak Sur dan Ibu, Tuhan juga berkatilah mereka. Tuhan juga memberikan sukacita mereka hari ini Bapak. Bapak di dalam sorga, ada berapa juga jemaat Tuhan yang juga mereka pergumulan dalam sakit penyakit mereka. Ada Bapak Simon, Tuhan pun akan tolong Bapak. Dan Cilani juga Tuhan berikan terus kekuatan bagian-bagian kakinya Tuhan. Sehingga dia boleh tetap melakukan seluruh aktivitas ibadahnya Bapak. Bapak di dalam sorga, kami serahkanlah Tuhan. Mungkin ada mereka yang tidak tersampaikan, mereka pun bergumul untuk sakit mereka. Kami juga Tuhan mohon tangan Tuhan ulurkanlah, Tuhan jamalah mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan semua pelayanan kami di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Orang muda, orang dewasa, tambahkan kesetiaan Bapa. Khususnya bagi semua usir setempat, pelayan-pelayan-Mu. Biarlah mereka menjadi teladan untuk beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan mereka beribadah, itulah Tuhan yang menjadi kesaksian hidup mereka di tengah-tengah pelayanan Tuhan di tempat ini. Bagi guru-guru sekolah minggu yang juga mengajar anak-anak sekolah minggu untuk setia ibadah, namun mereka juga malas kadang-kadang beribadah Tuhan. Tuhan Yesus ingatkan mereka apa yang mereka ajarkan itu Tuhan, itu pun mereka hidupi. Sehingga pengajaran mereka tidak sia-sia Tuhan. Tapi biarlah sejak mereka muda, anak-anak ini tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga pada hari-hari ke depan, dalam masa-masa yang sukar, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena iman mereka telah dibangun di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkanlah semuanya. Tuhanlah yang turut campur tangan. Dan bagian Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru di tempat ini Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan juga berkati. Bagi pemimpin kami, presiden, wakil, jajarannya Tuhan tolong dalam seluruh aktivitas mereka, menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka Bapa pun. Tuhan berikanlah hikmat kuasa-Mu atas hidup mereka Bapa. Bagi pemimpin yang baru yang akan dilantik pun, Tuhan juga akan memberkati. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka.
dalam mereka menjaga negara ini, keamanannya, memerangi kejahatan. Tuhan pun tolong mereka Bapa. Kami yang ada di kota Surabaya, diberkatilah oleh Tuhan. Pemimpin kami di kota ini, dan kami di mana ada bekerja berusaha di kota ini, ada pelayanan-pelayanan Tuhan. Engkau berkatilah pemimpin-pemimpin kami Bapa, supaya mereka terus diberi hikmat, memberikan kesempatan warga untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap dengar firman-Mu, Roh Tuhan bekerja di hati kami, dan Kau urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Bapa, sehingga Tuhan kami boleh dengar firman-Mu hari ini. Kami pulang dengan penuh sukacita, karena kami mengalami akan berkat Tuhan, berkat sorgawi dari Tuhan, di mana kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hidup kami hari ini. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyambut firman-Nya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita sambut kehadiran Allah, suara hatinya, sehingga kita boleh mengalami pribadinya yang mengubahkan kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hatinya. Kita siapkan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hati kami, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hati. Semuanya kami berikan padamu, Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senang
hanya itu kerinduanku, menenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Hanya itu. hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Baik, selamat pagi. Kembali kepada kita sekalian. Tadi kan waktu saya pagi-pagi bilang selamat pagi kan belum semua datang ya. Ini udah datang semua karena pintunya gerbang ditutup. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, bahaya ini. Kenapa? Udah agak sedikit ini enggak? Agak sedikit mata mengganggu ya kan. Baiklah, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, mari kita mau belajar bagian firman Tuhan hari ini tentang fondasi karakter Kristen. Kita mau belajar bagian ini. Jadi saya buat di situ part 1, part pertama. Karena kalau saya bicara semua ini panjang, bisa 3 jam. Jadi kita akan bagi berapa part saudara-saudara sekalian supaya kita bisa memahaminya lebih enak, gitu ya. Fondasi karakter Kristen. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 hingga ke-28. Ya, dibilang demikian saudara-saudara sekalian. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara-saudara itu, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kita akan belajar pada bagian pertama dalam 2 poinnya saudara-saudara sekalian, tapi 2 poin ini kira-kira 1 jam, nggak apa-apa ya. Kita setuju dulu loh, kita deal dulu nih. Deal ya? Oke, deal? Deal, oke, siap. Mari, kita kembali ke slide. Fondasi karakter Kristen. Nah, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kalau kita bicara karakter saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang mendefinisikan tentang karakter. Banyak sekali saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau saya melihat beberapa bagian-bagian tentang arti karakter. Dalam konteks KBBI, pemahaman karakter ini lebih enak sebenarnya. Dikatakan saudara-saudaraku, karakter itu menurut KBBI itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, gitu loh. Ya kan? Dengan yang lain, banyak sekali. Tapi saya tertarik dengan kata-kata ini. Artinya saudara-saudaraku, karakter itu membuat kita sebenarnya harus tampil beda, gitu. Ya toh, kalau bahasa GPS bilang apa itu? Agak lain. Iya enggak? Iya toh? Bukan agak lain, tapi agak lain. Iya kan? Artinya ada sebuah perbedaan. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang karakter Kristen, maka saya dapat mengambil sebuah kesimpulan penting. Karakter Kristen itu adalah sebuah tabiat atau watak
budi pekerti yang dibungkus dengan yang namanya kualitas rohani. Gitu loh. Kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen yang berbeda dengan lainnya. Jadi saya mau katakan saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka pada waktu kita mempunyai sebuah karakter, sebuah tabiat, watak budi pekerti, maka saudara-saudara sekalian, watak karakter budi pekerti kita, maka itu harus berbeda dengan yang lainnya. Jadi saya mau katakan, kalau engkau mengatakan ke orang percaya, kalau engkau mengatakan ke orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi cara berpikirmu, tabiatmu, akhlakmu, budi pekertimu sama dengan orang yang gak percaya kepada Yesus, gak ada gunanya. Gitu. Iya, itu ya bedanya ya. Jadi disebut dengan karakter Kristen saudara-saudara sekalian, sehingga next, untuk mencapai kualitas rohani, ya kualitas rohani yang dapat membedakan dengan orang lainnya. Untuk mencapai kualitas rohani yang dapat membedakan saudara dengan orang-orang lain dalam konteks kekristenan atau orang percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, kita harus dikatakan memiliki fondasi atau dasar karakter kristenan yang benar. Ini penting. Ya kan, ini penting. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena kalau kita tidak memiliki dasar yang benar tentang sebuah karakter dalam hidup kita, kalau kita nggak punya fondasi yang benar dalam membangun kualitas rohani kita, saudara-saudara sekalian, saya mau bilang kita akan gagal menjalani hidup ini. Kita akan bisa gagal di tengah jalan. Kita nggak akan tiba pada kemuliaan Allah itu. Sehingga penting saudara-saudara, kalau kita mau belajar dua hal penting. Bagaimana kita harus bisa memiliki fondasi, bagaimana kita bisa memiliki dasar karakter Kristen yang benar. Maka yang pertama saudara-saudaraku, kita harus punya yang namanya motivasi yang terarah. Gitu loh. Motivasi yang terarah. Nah ayat 20 saudaraku bilang gini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, itu ayat 20. Nah kalau kita baca ini saudara-saudara sekalian, maka pada saat kita melihat bagian ayat 20 ini, maka saudara bisa melihat tentang tujuan, tentang motivasi dari ibu anak-anak Zebedeus atau ibu dari Yohanes dan Yakobus pada saat dia datang kepada Yesus. Kita melihat nanti apakah motivasinya ini terarah ataupun nggak terarah saudara-saudara sekalian. Waktu datang kepada Yesus, nah kita lihat saudara-saudaraku yang pertama bagian tanya, motivasinya dikatakan dia datang kepada Yesus, Alkitab bilang dia sujud di hadapan Yesus, itu yang pertama. Sujud di hadapan Yesus. Saudara berkata oleh Tuhan, ketika ibu itu datang kepada Yesus, maka Alkitab bilang ia bersujud di hadapan Yesus meminta sesuatu kepadanya. Ya, perhatikan itu. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, kata sujud disebut dengan proskuneo. Proskuneo ini saudara-saudaraku itu adalah sebuah gaya gerakan atau postur penyembahan yang dilakukan dengan rendah hati pada saat datang kepada Yesus. Itu namanya kata sujud atau proskuneo atau penyembahan itu. Sehingga saudara-saudara sekalian secara harafiah maka dikatakan proskuneo itu diartikan mencium dengan cara bersujud sebagai bentuk penghormatan. Jadi saya bisa gambarkan pada waktu ibu itu datang kepada Yesus, maka dia tidak berdiri saudara, tapi dia kesannya dia mulai bersujud dan mulai meletakkan kepalanya, keningnya ke tanah di mana kaki Yesus ada. Itu proskuneo. Dia datang sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus. Nah, tetapi kita mau melihat motivasinya terarah atau enggak. Nah, kalau kita belajar pada bagian itu, yang menjadi menarik adalah waktu mereka sujud atau menyembah proskuneo kepada Yesus. Tetapi saudaraku, kenapa mereka datang menyujud? Karena ternyata Alkitab bilang mereka mempunyai sebuah agenda terselubung. Apa agendanya saudara-saudara sekalian? Supaya saat kedua anaknya itu mendapat kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Jadi dia datang sujud saudara-saudara sekalian. Dia menyembah, dia berlutut, dia
proskuneo kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata sujudnya dia memiliki sebuah agenda terselubung yang tidak diketahui oleh murid-murid yang lain. Agendanya apa? Dia minta kepada Yesus supaya kedua anaknya itu bisa duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Pemahamannya apa, saudara berkata oleh Tuhan? Kita mau melihat gestur, perhatikan itu, gestur tubuh mereka sudah benar. Gaya mereka datang kepada Yesus sudah benar. Model mereka datang kepada Yesus sudah benar. Mereka sujud, mereka proskuneo, mereka menyembah. Tapi saya mau katakan, pusat penyembahan mereka salah. Salah. Kenapa salah? Karena mereka datang sujud meminta untuk kehebatan diri mereka. Ini yang saya katakan, gayanya oke, benar. Saya mau tarik itu saudara-saudara kalian. Apa mau saya katakan? Kalau kita mau jujur, bukankah kita banyak atau banyak orang percaya, orang-orang Kristen punya sikap seperti ini, benar enggak? Gesturnya benar, ya enggak? Gesturnya oke. Ya kan, datang menyembah Tuhan, angkat tangan, loncat-loncat kanan kiri, ya enggak? Dia datang, gesturnya benar. Dia datang ibadah, dia duduk manis, dia mulai duduk dengan tenang, mulai buka Alkitab. Dia datang melayani, dia main musik, dia berpelayan berbagai macam. Dia menyembah Tuhan, tapi pusat penyembahan kita salah. Jadi saudara berkata, kita belajar. Oleh sebab itu kita belajar tentang sebuah bagaimana kita mau datang sujud depan Tuhan. Apa tujuan ibadah kita? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan saudara datang bangun pagi datang ke gereja? Apa tujuan saudara memberi persembahan? Apa tujuan saudara menyembah kepada Allah? Nah, ini penting dipola pikirkan dalam pikiran-pikiran kita. Karena Tuhan bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, enggak. Gestur penting, gaya penting, sujud penting, tapi harus punya tujuan yang benar dalam melayani Tuhan. Harus punya pusat yang benar menyembah Tuhan. Berkali-kali saya katakan, kalau saudara datang melayani, saudara datang beribadah, hanya saudara minta berkat dari Tuhan. Kalau saudara datang beribadah, saudara datang melayani, saudara hanya mau menerima mukjizat daripada Tuhan. Kalau saudara mau melayani, saudara datang beribadah dengan gestur yang benar, proskuneo kepada Tuhan, tapi tujuan saudara ingin sukses, saya mau katakan saudara salah datang beribadah kepada Tuhan. Gesturmu benar, tapi tujuanmu salah. Oleh Tuhan, mari kita belajar pada bagian ini. Ada banyak waktu kita melayani, banyak agenda-agenda terselubung. Agenda terselubung yang kita miliki, saudaraku, waktu kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan ingin supaya kita punya motivasi yang terarah dalam melayani Tuhan. Ya, kalau tadi Bu Mayor berdoa untuk semua para opsir-opsir setempat. Untuk apa sudah jadi opsir setempat misalnya? Kalau dalam ibadah, dalam pelayanan kita mulai berhitung-hitung dengan Tuhan, gak bisa. Tuhan mau supaya seluruh hidup kita harus punya motivasi yang terarah untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 1, coba buka. Apa dibilang di situ? Agak lambat ya. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menetapkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara membaca pada bagian ini saudara-saudaraku, maka ini menjelaskan tentang sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang keluar dari sebuah sikap dan pusat penyembahan yang benar kepada Allah. Iya kan? Jadi ini penting saudara-saudaraku. Jadi mari kita belajar. Ibu daripada anak-anak Zebedeus itu, dia datang dengan benar kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudaraku, dia punya sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan.
Tuhan tidak senang dengan kemunafikan dalam saudara melayani dan beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Alkitab bilang dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, coba lihat pada bagian itu saudara-saudara sekalian. Alkitab bilang gini, dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, Matius 15. Ya kan? Dari mulai ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau saudara pada baca pada bagian Matius 15, 8, 9 ini saudara sekalian, maka Tuhan tidak senang, Tuhan tidak mau dengan pelayanan berpura-pura. Tuhan gak mau dengan ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan gak mau ibadah yang sujud gesturnya benar, polanya benar, tapi tujuan dari sebuah pelayanan ibadah itu salah. Berkali-kali saya katakan, kalau saudara datang gereja, saudara datang beribadah hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Kalau saudara datang ke gereja hanya untuk bertengkar dengan orang lain. Kalau saudara datang melayani hanya karena jadwal yang kau ikuti, saya mau katakan kau harus rubah konsep itu. Karena itu penuh dengan kemunafikan. Itu penuh dengan kepura-puraan. Tuhan gak mau itu. Tapi Tuhan mau saudara dan saya punya motivasi yang tulus dalam melayani Tuhan. Iya enggak? Punya hati yang tulus dan motivasi yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Kolose 3:23 bilang saudara-saudara sekalian, apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan itu. Dibilang apa? Perbuatlah dengan seperti untuk siapa? Dan bukan untuk siapa? Jadi ini penting. Ini penting. Karena ayat 24 bilang dalam Kolose 3:24 itu. Dia bilang apa? Karena dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Jadi kalau saya melayani, Tuhan kenapa saya nggak mengalami perubahan? Saat kau melayani, kau beribadah tapi kau seret dengan berkat misalnya seperti itu. Engkau melayani, engkau berdoa tapi doamu nggak dengar-dengar oleh Tuhan. Engkau melayani, engkau datang beribadah, engkau lakukan sesuatu tapi serasa hidupmu kosong dan hampa. Saya mau bilang mungkin pelayananmu berpura-pura. Pelayananmu penuh dengan kemunafikan. Matius 15:8-9 tadi bilang apa? Tuhan gak suka itu. Tuhan benci itu. Tapi waktu engkau datang dengan ketulusan motivasi yang benar dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Kolose 3:23 bilang seperti untuk Tuhan, bukan untuk mayor Tampu Bolon. Saudara akan diberkati Tuhan. Ya kan? Doa saya kepada Tuhan waktu saya kuliah. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan semua pengetahuan saya untuk Tuhan. Bagi pelayanan Tuhan. Setelah pelantikan, setelah peresmian kantor LBH, sebelum saya tiba di kantor LBH, saya ditelepon, Bang, nanti gini. Terus saya melihat itu, sebelum hari sebelum itu saya ditulis surat untuk seperti ini. Terus saya bilang, capek juga nih. Banyak juga pekerjaannya. Lelah juga ini. Pindah ke kantor sana, pindah kota di kantor sana, pindah kemari, jalan ke sana, jalan sini, capek juga. Tapi saya bilang sama Tuhan, ini janji saya sama Tuhan. Janji saya sama Tuhan. Dan saya bilang saya mau melayani, bukan untuk manusia, tapi saya mau melayani untuk Tuhan. Dan saya tahu ada kekuatan yang Tuhan beri bagi saya, walaupun itu menjadi letih dan capek. Mungkin saudara bilang capek Mayor, ini baru pulang kerja, datang PD, wah nanti dulu Mayor, PD ini ngapain? Capek, pulang ke rumah untuk tidur lebih enak. It's okay, bener. Bangun pagi-pagi, naik Grab susah ya Bu. Naik Grab ngantrinya setengah mati misalnya. Ini susah Grab ini, bangun pagi-pagi, harus siapkan air panas atau air dingin, aduh dingin sekali, ngapain mau pergi gereja? Ya kan? Pak Jeffrey dengan Ibu Elsie JNE, pergi dengan motor, ya tuh dingin, tapi pakai jaket, ngapain capek Pak? Bangun jam berapa Pak? Jam 4? Jam 4 bangun, ngapain? Nyuk dengan mata yang gak kecil karena masih mengantuk misalnya,
Cilani walaupun susah dengan berjalan, dia datang ke gereja. Saudara harus lakukan itu, karena saudara datang melayani hanya untuk Tuhan. Sehingga Kolose 3:24 bilang, dari Tuhanlah engkau menerima upah. Ya kan? Jadi ini penting. Gak ada sebuah kesia-siaan waktu engkau datang dengan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Nah, itu yang pertama, motivasinya saudaraku tidak terarah. Dia sujud kepada Yesus, tetapi dia punya agenda terselubung. Saya mau bilang hari ini, waktu engkau proskuneo dengan Tuhan, maka engkau harus punya hati yang tulus dalam datang menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita itu dengan motivasi yang tertuju, terarah itu, dia datang meminta kepada Yesus. Matius 20:20 bilang gini, waduh, saya udah berdoa supaya LCD ini lancar itu loh. Ternyata mengganggu dalam nama Yesus. Ya. Ya, Matius 20:20. Dibilangnya di pada bagian terakhirnya. Lalu di depan Tuhan untuk meminta sesuatu kepadanya. Tadi di slide-nya ada ayat ini kok. Di slide-nya ada ayat ini. Saya sudah siapkan. Ya. Nah, mari kita lihat bagian ini saudara-saudara sekalian. Saya coba menariknya seperti ini. Menariknya sebenarnya saya coba melihat adalah siapa sih wanita ini sebenarnya? Gitu loh. Siapa sih wanita ini sebenarnya? Ya kan? Sehingga dia berani datang meminta kepada Yesus. Gitu loh. Kan enggak gampang. Orang ketemu Yesus enggak gampang, saudaraku. Tapi dengan berani datang kepada Yesus, saudara-saudara sekalian. Dan waktu kita belajar cerita ini, saudara-saudaraku, ternyata saudara-saudara sekalian, ya, ibu dari Yohanes dan Yakobus ini bernama Salome. Iya kan? Siapa Salome itu, saudara-saudara sekalian? Salome itu adalah saudara dari Maria, ibunya Yesus. Ya kan? Ibunya Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang berkat oleh Tuhan, dia berani minta supaya di kanan dan ke kiri, ya kan, kepadanya. Kenapa? Karena ada ordal. Ya enggak? Ada orang dalam. Iya kan? Ada ordal nih, minta nih gitu ya. Ada ordal. Punya koneksi saudaraku, sehingga dia berani datang. Saya pikir hebat juga wanita ini kalau berani datang minta sama Tuhan gitu loh. Ternyata ini ada ordal gitu loh. Ada orang dalamnya, ada koneksinya. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Tapi saudara coba melihat pada bagian ini. Kalau saudara bicara tentang ordal, maka kisah ordal itu bukan terjadi zaman-zaman ini. Sejak zaman Alkitab pun ordal itu sudah terjadi. Tetapi yang sangat mengerikan saudara-saudara sekalian, cara ordal ini pun sampai saat ini banyak diminati oleh anak-anak Tuhan. Ya enggak? Ingin sukses, andalkan ordal. Ingin naik jabatan, andalkan ordal. Ingin punya kedudukan, andalkan ordal. Ingin dapat proyek, andalkan ordal. Andalkan koneksi dan bukan mengandalkan Tuhan. Ya enggak? Ini kan terjadi. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu yang terjadi kepada ibu ini. Lalu apa yang dimintanya kepada Yesus? Ayat 21 bilang, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, dia bilang Yesus, supaya kedua anak itu boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, seorang di sebelah kirimu. Dia minta sama Yesus loh. Ini luar biasa. Sementara yang lain 10 lagi nggak pernah berani minta, tapi dia minta, dia bilang, perintahkanlah supaya nanti kalau kamu jadi raja hebat, supaya orang ini, dua anak saya ini ada di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Tapi Yesus jawab apa saudara sekalian? Ayat 22 coba lihat situ. Apa Yesus bilang? Ayat 22. Permohonan ibu itu ditolak oleh Yesus. Ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Alkitab bilang apa? Sebab kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saya baca ini ngeri. Iya kan? Udah datang dengan sujud proskuneo kepada Allah. Datang seperti ini. Lalu minta sama Tuhan. Tuhan bilang, no. Saya enggak terima dan jawab permintaanmu. Karena engkau tidak tahu apa yang kau minta. Ini ngeri saudara sekalian.
Banyak kita mengalami seperti ini. Kita taat melayani, kita gestur kita bagus melayani, kita menyembah Tuhan. Waktu kita doa Tuhan bilang, tidak, saya tidak mau menjawab doamu. Pertanyaannya kenapa? Mengapa Yesus tidak menjawab permintaan ibu itu? Next, kita lihat yang pertama. Saudara berkata oleh Tuhan, yang pertama adalah karena yang ibu itu minta adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu kegagalannya. Waktu dia bilang, kalau bisa kau jadi raja, perintahkan supaya anakku disembahkan dalam kirimu. Tuhan bilang, kau nggak ngerti, engkau nggak tahu apa yang kau minta. Kenapa Tuhan nggak jawab? Karena yang ibu itu minta adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibu tuh berani minta kepada Yesus karena berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja, menjadi Mesias, dan orang yang berpengaruh, sehingga dia mengambil kesempatan untuk bisa minta sesuatu kepada Yesus. Dan Yesus bilang tidak, karena dia minta adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena Alkitab bilang apa? Yakobus 4 ayat 3 bilang apa? Coba lihat di situ. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu apa dibilang? Salah berdoa. Apa yang salah? Karena permintaan yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi nggak bisa. Kalau saudara berdoa untuk keegoisanmu, untuk kepentingan dirimu, untuk kepuasan dirimu, saya mau katakan engkau tidak bisa meminta itu dan mendapat itu. Ini kegagalan ibu itu, saudara sekalian. Dia minta untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia minta untuk kebutuhan dirinya sendiri dan tidak melihat kepada orang lain. Tuhan bilang tidak, karena kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Yang kedua, kenapa dia tolak? Karena dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Itu jelas. Buktinya apa? Saudara bisa lihat. Yang pertama buktinya, dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena dia minta itu adalah kemuliaan. Dia minta kemuliaan. Dia meminta yang bukan bagiannya. Dia meminta yang bukan haknya kepada Tuhan. Tuhan bilang tidak, kau gak ngerti apa yang kamu minta. Artinya saudara-saudara sekalian, mereka berpikir kalau Yesus menjadi raja, maka kedua anaknya mendapat posisi atau jabatan yang tinggi di sebelah Yesus. Ya kan? Dia minta kemuliaan, kemuliaan diri. Tuhan bilang tidak. Ini kegagalan kita. Yang kedua buktinya apa? Dia nggak melihat dengan benar. Yang kedua, dia berpikir bahwa Yesus akan memimpin kerajaan dunia. Konsep berpikirnya mengenal Yesus itu nggak benar. Ya kan? Secara keturunan saya katakan, secara keturunan ia tahu bahwa Yesus itu keponakannya. Dia tahu itu. Tetapi secara keilahian Yesus, ia tidak kenal siapa Yesus. Sehingga yang terjadi apa? Dia berani minta karena dia pikir Yesus itu akan memimpin kerajaan dunia. Tetapi sebaliknya kalau kita berbicara mengenai definisi kerajaan yang Yesus jabarkan dalam Injil Matius ini, maka kerajaan inilah kerajaan yang upside down kingdom. Artinya adalah kerajaan yang bertolak dengan prinsip-prinsip dunia. Dia bicara tentang kedudukan dunia di kanan kiri, sementara Tuhan bicara tentang apa? Tentang kerajaan-kerajaan yang bertolak belakang dengan apa? Prinsip-prinsip dunia ini. Saya mau bilang hari ini dari dua bagian tadi saudara sekalian. Kegagalan kita seperti ini. Saudara datang berdoa, saudara datang minta berdoa, maka Tuhan banyak kali jawab seperti jawab kepada wanita itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mungkin kau sudah berdoa puluhan tahun. Mungkin kau berdoa sudah banyak sekali, tapi belum dijawab. Koreksi doamu. Mungkin untuk memuaskan dirimu. Koreksi doamu. Mungkin kau belum kenal Tuhan dengan benar. Koreksi doamu. Mungkin yang ingin kau minta adalah untuk kesenangan dirimu. Kita tidak kenal siapa Tuhan. Hati-hati saudara berkata oleh Tuhan. Kita belajar ini. Uniformmu tidak menunjukkan engkau mengenal siapa Tuhan. Kesungguhan dalam melayani pun banyak orang gak mengenal siapa Tuhan. Datang gereja cuma banyak protes.
Datang gereja cuma banyak A, B, C, dan D. Datang gereja cuma banyak ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Tidak mau berbuat apa-apa. Orang yang mengenal Tuhan, ya kan? Maka dia adalah orang yang tidak pernah lupa kepada Tuhan. Ada banyak orang waktu sakit dia teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Tapi waktu dia sudah sembuh dan sehat, dia lupa sama Tuhan. Amin. Amin itu? Amin itu? Nggak berani bilang. Ya enggak. Pak Joni tertawa dia. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Waktu semua keadaannya begitu tenang dan aman, dia lupa datang kepada Tuhan. Komitmen datang, oh saya mau ikut doa, saya datang, doa saya datang, doa saya datang. Tapi semua, waktu semua dalam keadaan baik, maka komitmen doa mulai lupa. Ya enggak? Lupa. Tapi waktu sudah beban terhimpit, masalah sudah mulai banyak, sakit mulai bertubi-tubi, periksa semua, gula darah tinggi, kolesterol berbahaya, ya enggak, asam urat meningkat 13, waduh ini bahaya, mulai berlutut, Tuhan tolong saya Tuhan, kolesterol saya 500, gula darah saya naiknya Tuhan sampai 200, darah tinggi saya sudah lewat 250 Tuhan, waktu saya sudah enggak lama, sudah mau dekat, lalu datang berdoa, sujud, proskuneo dengan Tuhan, sujud menyembah Allah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. It's okay, haleluya, Tuhan luar biasa, amin, luar biasa. Sudah sembuh, mulai nggak bisa beribadah lagi. Waktu sakit dia bisa ibadah, iya nggak? Ya benar nggak? Ya nggak? Ya kan? Waktu sakit dia bisa ibadah, udah sehat dia nggak bisa ibadah. Saya doakan supaya semua kita sakit, supaya kita bisa ibadah. Enggak gitu ya? Enggak ya? Kita sehat supaya kita bisa ibadah, amin? Ini harus kita lakukan. Ya kan? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara sekalian, maka dia selalu menempatkan Tuhan yang penting dalam segala keadaan apapun dalam hidupnya. Waktu dia susah, waktu dia sakit, waktu dia senang, waktu uangnya banyak, waktu uangnya enggak banyak, waktu pekerjaannya sukses, pekerjaannya enggak sukses, apapun, maka dia selalu membuat Tuhan yang menjadi prioritas. Itu penting. Supaya apa? Motivasi kita yang terarah kepada Tuhan. Ya. Jadi kita belajar ini, saudara-saudaraku, yang pertama, bagaimana fondasi karakter Kristen itu, saudara, adalah kita harus punya motivasi yang terarah. Mudah-mudahan saudara punya motivasi yang terarah. Yang terakhir, yang kedua, ayat 22. Fondasi karakter kekristenan, maka dia harus bersedia mengalami penderitaan. Ya, ayat yang ke-22. Ada di slide-nya kok. Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kembali ke slide. Yang kedua, bersedia mengalami penderitaan. Saudara berkat oleh Tuhan, saudara bisa melihat, dapatkah kamu meminum cawan? Banyak kali cawan dikatakan seperti piala. Dalam bahasa Latin disebut dengan calyx. Dalam bahasa Indonesia, cawan itu dikatakan wadah yang terbuka yang digunakan untuk menampung cairan untuk dituang atau diminum. Jadi dia tempat itu adalah tuang-tuang itu namanya cawan. Tetapi saudara berkat oleh Tuhan, meskipun dia banyak digunakan untuk minum, namun juga kadang-kadang cawan ini digunakan, ya kan, untuk menyimpan bahan-bahan yang padat waktu dituang tempatnya seperti gula, tepung dan sebagainya. Dalam tradisi Alkitab, saudara-saudara berkat oleh Tuhan, maka cawan itu adalah merupakan cangkir atau piring yang digunakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir. Dan yang menarik kalau saudara membacanya, maka pada waktu penyaliban Yesus, saudara-saudara sekalian, maka Yusuf dari Arimatea itu mempergunakan cawan untuk mengumpulkan tetesan darah Yesus pada penyaliban. Ini luar biasa. Jadi Yusuf Arimatea menampung di cawan setiap darah Yesus
Tetesan darah ditampung di cawan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 22 tadi next. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Apa artinya? Apa arti cawan pada bagian ini, saudara sekalian? Maka yang pertama arti cawan pada bagian inilah, saudara dan saya harus bersedia dan ikut mengalami penderitaan. Saya mau bilang gini saudara-saudaraku, ini enggak mudah. Siapa orang yang mau menderita? Kalau hari Jumat saya katakan, putus dengan pacar pun menderita. Menderita enggak, Gary? Hah? Menderita. Iya toh? Sakit enggak hatinya? Sakit. Iya enggak? Menderita. Ada yang mau menderita enggak? Enggak ada kita yang mau menderita. Karena memang ini enggak mudah. Kalau saudara belajar bagi waktu Yesus menjadi manusia, maka Yesus pun pernah ingin menolak cawan ini. Doa di Getsemani dia bilang, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Artinya enggak gampang. Mengalami penderitaan itu enggak gampang. Mengalami kesusahan itu enggak gampang. Siapa orang mengalami penderitaan? Ya enggak? Besok ini hari Selasa, Neno ini mau periksa medical check up. Ya kan sama kayak Johan juga. Saya bilang makan banyak, no, minum susu banyak, istirahat banyak. Iya toh? Timbang badan cuma 50. Kau harus sehat gitu toh. Ya kan? Karena apa? Ini penderitaan ini. Kalau nggak keterima, kalau nggak lulus tes, di bahaya ini. Ya toh? Hidup ini penuh persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kekurangan penderitaan, dan ini kesulitan, saudaraku. Tapi saya mau bilang, karakter dasar kekristenan itu, maka saya mau katakan, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, maka kita harus bersedia untuk mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saya selalu ingat kata Bapak ini, Bapak SMK ini, kondisi ekonomi sulit Pak. Pak Jokowi bilang kondisi panas ini akan semakin berbahaya. Kemarin kita pergi dengan Bapak yang urus-urus itu, dia bilang tahun depan ini kekeringan akan terjadi karena panasnya luar biasa, penderitaan. Kemarin saya bawa Iko ke rumah sakit, masuk di IGD, penuh IGD-nya, harus ngantri. Banyak orang sakit mengalami penderitaan. Gak ada orang mau menderita, saudara-saudara sekalian. Dan saya mau katakan, ada banyak orang-orang gagal dalam imannya sebab dia tidak memiliki dasar kekristenan. Dia tidak mau siap untuk menderita. Dan ada banyak orang Kristen tidak mau menerima, meminum cawan penderitaan itu. Dan inilah kita. Tapi saya mau katakan, cawan itu artinya saudara dan saya harus siap untuk mengalami penderitaan. Ayub bilang apa dalam Ayub 2:10? Dia bilang gini, apa kita menerima yang baik dari Allah tapi tidak menerima yang buruk? Ya kan? Dia bilang sama istrinya, kau perempuan gila kau katanya. Saya di sini enggak gila ya perempuannya ya. Aman ya? Aman. Ya kan? Supaya enggak gila apa? Harus semua terima, yang buruk pun terima. Kalau cuma terima yang baik saja kita, berarti kita gila. Setuju ya? Iya kan dia bilang, perempuan gila. Apa kalau yang baik dari Allah, yang menerima yang buruk, supaya tidak berbuat dosa. Dan ini kan banyak kita seperti ini. Kita hanya mau terima yang baik, kita nggak mau terima yang buruk. Ayub bilang, kita gila seperti itu. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, cawan harus diminum, harus ia menerima segala sesuatu yang baik harus diterima, yang buruk diterima. Pengkhotbah 7:14 bilang apa? Dibilang di dalam Pengkhotbah 14, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi ingat, ya, ingat, jangan pada hari mujur bergembira, tapi dalam hari malang pun harus bergembira. Karena apa? Karena hari malang itu pun dijadikan oleh Allah seperti hari mujur. Jadi jangan cuma mengeluh, saudara sekalian. Jadi kalau kita sedang mengalami penderitaan hari ini, saya mau katakan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah bahwa panggilan kita adalah menderita. Menderita panggilan kita. Kalau kita dibantu menderita, itu membuktikan kita memiliki karakter dasar
Kristen yang benar. Cawan juga memberikan arti apa? Tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Jadi belajar hari ini, cawan itu adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita jalankan. Tanggung jawab kita kerjakan dengan baik, yang pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya. Roma 14:12 kita bersama-sama, 2-3. Demikianlah orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dia sendiri kepada, ingat saudara-saudara sekalian, ada tanggung jawab. Pekerjaanmu tanggung jawab. Kalau engkau bekerja dan lupa sama Tuhan, Tuhan minta pertanggungjawaban itu. Kalau ada keluarga yang belum beribadah kepada Tuhan, itu tanggung jawab. Iya enggak? Kalau anak-anak belum beribadah kepada Tuhan, itu tanggung jawab. Iya kan? Alkitab bilang, kalau kamu tahu itu kebenaran, lalu kamu gak sampaikan kepada orang itu, maka kamu yang berdosa. Maka kalau saya khotbah, saya harus sampaikan kebenaran. Saya harus mulai keras bicara firman. Kenapa? Karena enggak saya yang berdosa. Itu kata Alkitab. Kalau kamu tahu kebenaran itu, lalu kamu gak sampaikan, gak ingatkan, gak kasih tahu sama orang itu, maka engkau yang berdosa, bukan orang itu. Tapi waktu engkau sudah sampaikan dan orang tidak mau dengar, engkau lepas dari dosa itu. Mari kita belajar untuk hal ini saudara-saudara sekalian. 2 hal ini. Nanti kita masuk lagi kapan-kapan adalah part 2. Mari kita belajar hari ini bahwa karakter, fondasi karakter kekristenan pada kesimpulannya, coba klik. Saudara harus punya motivasi yang terarah dan bersedia mengalami penderitaan. Kalau hari ini kau sedang duduk, motivasimu enggak benar hari ini, sedang enggak terarah, untuk apa engkau melayani, untuk apa engkau beribadah. Banyak kali dengan kadet kandidat, saya tanya, ngapain kamu jadi opsir? Dia mulai bingung dan bilang, kenapa ya saya jadi opsir? Wah, kacau kamu, gawat kamu. Ya tuh, saya sama Kaisas, itu hari saya gak kasih kerja dia 2 hari lebih. Saya bilang, kau gak boleh kerja, kamu cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Gak boleh kerja, habis makan piringnya dicuci, semua dikerjain oleh kandidat dan kadet, kamu tidur saja. Waduh Pak, tidur, tidak boleh kerja. Dia datang, dia mau kerja, naik tidur, dia boleh tidur. Saya pakai HP Pak, tidak, HP simpan, HP sita. Saya bilang apa? Kamu gumuli panggilanmu, kamu baca firman, karena kamu gak kerja. Baca firman di kamarmu, dan berdoa kepada Tuhan tentang panggilanmu. Saudara berkati oleh Tuhan, ini penting. Kita harus berdoa untuk motivasi kita. Apa motivasi kita hari ini datang beribadah? Apa kita melayani? Saudara harus tahu arah motivasi kita. Jangan proskuneo kita benar, tapi tujuan kita salah. Kita harus tahu meminta kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dan ingat, kalau hari ini kau sedang mengalami penderitaan, waduh susah Mayor, ini berat sekali masalahnya, sulit sekali masalahnya, apalagi akhir bulan seperti ini, bener enggak ya? Akhir bulan seperti ini, bener enggak? Kondisi keuangan Anda kembali seret, gaji mulai menipis, ini minggunya 5 minggu, berat sekali ini, kacau ini, ya kan? Apalagi, ya kan? Keadaan-keadaan ekonomi sedikit sulit, iya enggak? Ya kan? Keadaan-keadaan jual makanan gimana nyo, ya itu agak mungkin pengunjung sedikit, haleluya, ya enggak? Gak banyak pengunjung makan, haleluya. Pak Yupito bilang gak banyak pembeli Pak, amin. Enggak, bersyukur karena itulah penderitaan. Restu bilang sulit Pak, banyak ini pelanggan-pelanggan sekolah ini bilang, bersyukur kepada Tuhan karena itulah penderitaan. Ya enggak, kita mulai sakit, udah tua, memang harus sakit, ingat, kau umur 60 jangan pasangan anak muda. Ya enggak, kita harus sadari itu. Kita sakit-sakitan, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Itulah harus kita alami dalam hidup ini. Waktu kita bersyukur, maka kita punya kekuatan dalam Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak, ya kan, memuji namamu selalu. Mari kita akan puji ini saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan menantikan pada kita untuk kita punya arah yang benar dalam mengikut Tuhan. Ingat, pertanggungjawaban yang Tuhan beri bagi saudara dan saya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, mari saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, sejauh apa kita melayani Tuhan. Dan Tuhan sedang nantikan itu bagi kita.
Tuhan sedang minta nanti itu pada kita. Oh, kamu pelayannya, ya apa jabatanmu di gereja? Oh, ini pak. Oke, puji Tuhan, kata Tuhan, proskonimu benar. Tapi kita nggak punya arah yang benar. Ya nggak? Minta pertanggungjawaban itu. Hari ini kita mau coba belajar untuk mengoreksi hidup kita. Saya dan saudara-saudara sekalian. Penting untuk mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Kita harus bisa bernyanyi selalu dalam keadaan sulit apapun yang kita alami dalam hidup ini. Bersyukur dan pujian kepada Tuhan. Seperti pujian JNE tadi. Tetap setia. Gitu ya Bu ya, tetap setia dalam melayani Tuhan. Gak gampang, ya enggak? Ibu Els ini kan banyak kali penderitaannya kayaknya. Ya tuh, tapi harus setia. Dan itu panggilan kita harus menderita. Tapi kita harus terus bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Jadi kita berdoa saudara-saudara sekalian, meminta kekuatan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam Tuhan. Penderitaan boleh ada, tapi saudara harus percaya bahwa Yesuslah kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Selama aku hidup, ya Allahku, bermazmur bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada Tuhan. Selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Aku mau menyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Manis kau dengar. Tuhan dan hati. Saya beri kesempatan kepada kita saudara sekalian. Kalau engkau ingin berdoa ke bangku anugerah, berdoalah. Minta kesetiaan itu kepada Tuhan dalam dirimu. Apapun penderitaanmu, persoalanmu, masalahmu, sakit penyakitmu, engkau perlu minta kepada Tuhan. Apapun jadi rencana hidupmu, apapun jadi proyek dalam dirimu, engkau perlu minta kepada Tuhan. Ada kesempatan kau boleh berlutut, berlututlah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan itu. Kita ikan pujian nih saudara-saudara sekalian. Ambil waktu sejenak untuk engkau berdoa kepada Tuhan. Ada bangkuan anugerah, engkau ingin berdoa silakan. Engkau ingin berdiri silakan. Apapun kau lakukan silakan, engkau boleh berlutut depan Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
bersuka Tuhan karenamu. Saya akan berdoa saudara sekalian. Seperti biasa kita ulangi kornya saja. Waktu ulangi kornya saja saudara-saudaraku. Kalau engkau ingin berdoa ke bangku anugerah, lakukan itu. Engkau ingin berdiri, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan itu kepada Tuhan. Gak ada penderitaan yang sulit. Apakah menerima yang baik saja tapi gak menerima yang buruk? Ingatlah, bergembiralah, karena hari malam pun diciptakan Allah seperti hari mujur. Apapun yang menjadi penderitaanmu, kesulitanmu hari ini, mari kita berserah dan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa saudara kita sedang berdoa? Jika ada yang mau berdoa kepada anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa kepada saudara sekalian. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Katakan sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, kau harus punya motivasi yang benar. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Ingin ke depan lakukan, ingin berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa saudara sekalian. Haleluya, terima berkat itu. Karenamu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Amin. Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hamba berdoa untuk setiap kami Bapa, anak-anak Tuhan yang datang di bangku anugerah. Mereka sedang berdoa dan sudah selesai berdoa. Apapun mereka sedang doakan kepada Tuhan, di dalam Yesus hamba berdoa Engkau mendengar doa mereka. Engkau jawab doa-doa mereka Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemenangan-Mu, nyatakanlah jawaban doamu kepada mereka Tuhan. Kiranya permintaan-permintaan mereka menjadi permintaan yang memuliakan Tuhan, sehingga apapun yang mereka sedang minta dan naikkan kepada Tuhan dalam doa mereka, maka ada jawaban doa yang Tuhan beri bagi mereka. Hamba menumpangkan untuk setiap kami yang berdiri. Kami sedang berdiri di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa kami Bapa. Engkau menjawab setiap doa kami. Kami berdiri mewujudkan tentang ketidakmampuan kami menghadapi penderitaan ini. Tapi waktu kami berdoa dan berdiri, kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, topangan tangan Tuhan menopang kami menjalani setiap penderitaan hidup ini. Kami juga berdoa untuk kami yang duduk. Tuhan juga dengar doa kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua Bapa. Hari kami belajar, kiranya kami punya motivasi yang terarah. Kalau selama ini kami punya komitmen, kami punya motivasi yang tidak terarah, proskuneo kami benar Tuhan, tapi tujuan kami menjadi salah. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan panggilan kami dan pelayanan ibadah kami. Kiranya kami belajar untuk kami siap menderita, karena cawan itu harus kami minum, cawan terus kami terima. Karena itulah tujuan hidup kami Bapa, untuk hidup seperti Kristus, menerima apapun dalam hidup ini yang tidak mudah bagi kami, tapi kami tahu tangan Tuhan yang menopang.
Terima kasih untuk semua Bapak. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami, inilah pujian kami Bapak. Dengarlah Bapak, karena seluruh permintaan doa kami minta kami naikkan. Dalam Yesus kami sudah benar bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Hani sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar nanti ada ibadah sekolah minggu, sore ada ibadah tebusan pada pukul 5. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa hadir ya, yang khususnya pada ibadah pada tebusan. Tidak banyak pengumuman ya. Kalau tadi disinggung-singgung saya itu yang ya memang sekarang kejadiannya sudah terasa kan. Toko banyak yang tutup ya kan. Nah nanti harus bertahan itu sampai pemilihan pelantikan presiden ya. Sudah berasa. Jadi kalau firman tadi itu ya kita harus lebih dekat kepada Tuhan, mempertebal iman kita supaya kita lebih setia kepada Tuhan. Kita belajar dari pandemi aja lah ya. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, berkat Tuhan akan cukup ya. Kemudian program gereja itu akan berjalan ya. Saya pada hari Kamis, ya Bapak Mayor nggak ada ya. Saya datang sendiri ke sini. Saya lihat ya. Itu harus pakai 250. Kalau enggak 250 enggak kuat ya. Jadi besinya yang harus 250 ya. Kemudian pakai 6 tiang. Ya. Terus saya periksa keuangan gereja, keuangan di pembangunan ya. Rasa-rasanya jalan kita ya. Kalau kurang Tuhan akan cukupkan ya. Rasa-rasanya jalan, Tuhan pasti cukupkan ya. Amin. Doa jemaat itu ada doanya Tuhan ya. Ntar sore saya akan berbincang-bincang sebentar sama officer pemimpin ya. Ada 2 masalah ya. Nah ini masalahnya ya. Saya enggak mau kerja 2-3 kali ya. Mahal. Pasti tempat karpok itu saya bongkar. Karena tidak ada fondasinya. Kan itu karpok dulunya ya. Kemudian bentuknya adalah konstruksi, atapnya adalah seperti rumah minimalis ya. Kemudian pakai mesin cor, saya tidak mau pakai manual, karena kalau pakai manual ibadahnya akan terganggu. Butuh berapa truk itu, sertu, pasir, semen ya. Pekerjaan hanya cukup 3 bulan. Pekerjaan yang ngerepoti Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan lebih dari 1 bulan. Rasanya 3 minggu selesai semua ya, dikerjakan di tempat workshop saya. Ya, itu yang bisa jalan ya. Keuangannya yang ada di saya periksa di deposito 300 sekian. Kalau ini tidak bengkak angkanya, kurang lebih di angka 380, 390. Kalau bengkak ya bisa 400 sekian. Saya sudah hitung-hitung ya. WF-nya 250 ya. WF itu ada 3 ya. Jadi saya tidak mau nanti ada bilang, wah kemahalan ini WF-nya. Ya nggak mungkin lah. WF itu ada 3 ya. Yang kualitas yang tidak berkarat itu yang kita pakai ya. Oke, saya rasa kebayang semua. Kemudian tempat ini kan miring ya. Saya lebih enak ngomong di depan umum ini. Saya bertanggungjawabkan di hadapan yang di atas dan jemaat. Itu kan ada lubang gitu. Nah itu kan lubang itu kalau tanya saya ya harus lurus sesuai tembok pagar alas ini supaya lebih mudah, lebih cantik. Tapi kalau ada yang bilang mau lubang seperti ini kita gali fondasinya yang agak mundur, ya tidak apa-apa, komunikasinya 1 orang aja ke Bapak Mayor sama Ibu Mayor ya, karena dia yang menempati dan yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam bala keselamatan. Saya rasa itu aja ya. Kalau atapnya nanti berbentuk seperti begini, nah nanti ada 1 lagi PR, pikirkan nanti orang muda.
Apakah kalau mau dipakai ruangan itu, mataharinya masuk nyentrong atau enggak? Nah kalau nyentrong ya kita pikirkan harus pasang tembok, berarti biayanya akan lebih. Ya, kemudian genteng akan dipapras 3, untuk kita tutup model kayak begini. Modelnya coklat-coklat semua. Silakan Pak Sersan Mayor anak muda ya, saya hanya melakukan aja. Ini mungkin Pak Mayor ini cukup smart, jadi mumpung saya masih sehat, jadi dikasih tugas terus. Ya. Oke, yang kedua. Ya, mumpung saya masih sehat katanya ya. Jadi saya dikasih tugas, karena kalau saya dikasih tugas saya tidak mau lama-lama orangnya. Pasti cepat ya. Itu rasanya akan terselesaikan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menabur, saya persilakan, yang tidak saya akan cari jalan keluar. Bangunan itu kan terdiri dari apa? Batu kerikil, pasir, aluminium, ya toh, semua lengkap. Duit. Nah, duit kalau Pak Robert mungkin akan bantu. Ya. Kemudian jangan nanti bertanya, loh kok dulu enggak jadi satu sekalian gitu. Kebutuhannya berbeda, Pak, ya. Kebutuhan waktu itu hanya karpok. Karpoknya supaya mobilnya dan tempat jalan itu supaya aman, ya. Tapi kalau dirasa bilang, oh cukup gini aja, ya saya enggak mulai, saya paling enak kok orangnya. Ya. Jadi bunyi-bunyian itu hilang dulu, baru kita mulai. Kalau masih ada, saya tidak akan mulai. Jujur saya ngomong, kalau saya kerja begitu. Karena ini banyak penglihatan yang melihat. Ya. Kalau jelek, jelek. Ya. Kalau bagus, ya bagus. Kalau bagus adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, program yang kedua adalah program peremajaan mobil gereja. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur juga, saya persilakan. Butuh dananya kalau mobil gereja ini tidak terlalu banyak ya. Sebetulnya hanya 100 cukup ya. Bisa second yang bermerek lebih bagus atau baru yang sama hanya tahunnya aja diremajakan. Saya rasa 100 lebih cukup ya. Kemudian saya didaulat beberapa waktu yang lalu oleh Ibu Bendara, saya umumkan aja sekalian supaya tidak jadi pertanyaan yang aneh-aneh ya saya ya. AC itu sudah saya jual ya. Nanti saya setorkan 1650 ya totalnya. Jadi bukan 400-an tapi total yang saya jual adalah satu ya AC lama yang di tempat saya karena bapak saya tidak sibuk, saya langsung jual aja daripada nanti. Ya, oke. Jelas semua. Jadi kurang lebih kalau uang mobil kurang dari 10 juta sedikit ya. Kemudian tapi misalnya kalau ada bilang, "Pak, di counterpart." Kalau mobil gampang counterpartnya. Ya, saya pasti counterpart. Silakan ya. Kemudian kalau bangunan mau di counterpart, silakan. Tiangnya 6 di fondasi, WF-nya 250 ya. Kemudian lantai 2. Cornya harus pakai mesin kalau enggak ganggu pada saat ibadah ya. Enggak apa-apa, semua boleh di counterpart saya dengan senang hati karena saya tidak pasti berbayar ya. Saya hanya melakukan aja. Oke, saya rasa itu aja dan sebentar ada penjualan makanan. Terima kasih yang sudah mau berkorban. Jadi saya tidak mau memaksa-maksa, memang di situasi ini sulit ya. Tapi ada saja berkat-berkat Tuhan yang tercukupi. Betul ya Pak Jeffrey ya? Ada aja berkat-berkat Tuhan yang tercukupi, lewat segala cara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biasa ini Bapak SMK ini. Maju terus Pak SMK. Baik, terima kasih kehadiran kita saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah kita ada kakak dari Ibu Mayor baru datang dari Kupang kemarin ya dengan anaknya yang dulu ada pernah di sini juga. Jadi ada kegiatan Dr. Windy ya, itu ada kegiatan di Surabaya, Jogja dan juga Jakarta. Jadi bersama-sama hadir hari ini juga dalam ibadah kita di tempat ini selama 2 minggu ya. Ini ya, selama 2 minggu ada bersama-sama dengan kita di kota Surabaya ini. Baik. Sebelum saya akan yang berulang tahun saudara-saudaraku, yang pertama yang saya katakan terima kasih dukungan saudara-saudaraku, doa yang dinaikkan untuk kemarin saya katakan hari Kamis kemarin pembukaan sejarah dalam bala keselamatan, yaitu kantor lembaga bantuan dan kajian hukum ya. Namanya Lembaga Bantuan dan Kajian Hukum William Booth ya. Namanya LBH William Booth yang bekerja sama dengan Kana dan rekan ya. Jadi kalau saudara datang Dr. Cipto, saudara akan lihat pelang yang sangat besar sekali pelangnya. Dr. Cipto itu pelangnya besar sekali, ada 2 pelang besar. Di situ ada pelang kantor
bantuan dan kajian hukum William Booth Bala Keselamatan. Jadi sudah mulai dibuka saudara-saudara sekalian dan sudah diresmikan kemarin, sudah didoakan dan sudah akan dilaksanakan. Saudara-saudaraku, terima kasih, kiranya kantor ini akan menjadi kantor yang akan bisa memberikan pertolongan ya, memberikan dampak yang baik untuk semua warga Bala Keselamatan yang ada di Indonesia ini. Kita akan buka beberapa kantor cabang, juga nanti akan buka kantor di Surabaya. Di Surabaya juga mungkin ada, khususnya di Kota Palu. Kita akan buka kantor cabang di Kota Palu, saudara-saudara sekalian. Dan doakanlah rencana di tahun depan kita akan melaksanakan konferensi legal internasional. Jadi seluruh dunia akan datang ke tempat ini, saudara-saudaraku, Bala Keselamatan, untuk kita melaksanakan konferensi legal di Indonesia, saudara-saudaraku, yang diinisiasi oleh kantor LBH ini. Jadi ini menjadi sebuah cikal bakal, paling enggak kita bisa memahami dan mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Terima kasih untuk itu. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, mulai minggu depan kandidat akan menjalankan lesnya. Karena per hari Kamis, hari Rabu kemarin, saudara-saudaraku, sudah diterima, ada surat yang sudah diterima bahwa kandidat resmi diterima menjadi seorang kadet. Ya, kandidat ya. Dia cukup senang ya, walaupun dia agak sedikit stres sebenarnya. Jadi waktu mau diterima itu, saudara-saudara sekalian, saya di meja makan, lalu kami ngomong-ngomong, gimana kandidat, pacarmu sudah dapat belum? Belum tahu Pak. Saya bilang, telepon pacarmu di depan kami, tanya sudah dapat enggak, dia masuk telepon. Oh kami sudah terima, saya diterima menjadi kandidat, jadi kadet, kata pacarnya. Bilang sama pacarmu, saya enggak diterima. Saya enggak diterima. Terus bilang, kau dia masih mau enggak sama kau? Gimana kau enggak terima, kau masih mau enggak sama saya? Berubah enggak? Enggak berubah saya, kata pacarnya. Oh senang dia. Terus yang sama kandidat, terus gimana kandidat? Kamu gak diterima ini, sedih gak kamu? Sedih Pak, saya gak tahu gimana. Maka itu kau harus belajar baik dan sebagainya. Terus saya bilang, nih suratmu gak diterima itu, kau baca itu surat itu. Saya kasih sama dia, baca kuat. Kandidat Radius, diterima Pak. Dia nangis saudara kalian. Badannya besar, dia menangis teriak di meja makan. Diterima Pak, diterima Pak. Kena prank dia. Dia nangis kuat-kuat, saudaraku. Dia bersyukur dan dia nangis. Dia salam, terima kasih Pak, dia nangis. Saya bilang, telepon pacarmu, bilang kamu diterima menjadi kadet, biar dia juga senang gitu. Jadi diterima ya kandidatnya, kadetnya, jadi diterima jadi kadet. Jadi minggu depan, saudara-saudaraku, kita jalankan les itu. Dia bantu dia, saudaraku, karena ini agak lebih cepat. 14 Juli dia harus lama jalan, saudara sekalian, di tempat ini. Jadi enggak sampai sebulan lagi. Ya, jadi tolong bisa dibantu karena ini lebih cepat, saudaraku, bisa Agustus lebih cepat. 14 Juli dia akan selamat jalan, lalu akan cuti berapa hari, lalu dia akan ke pusat latihan, ya. Kandidat Radius Manghiwa, ya. Nah, terima kasih. Jadi masih ada kadet. Nah, untuk Askenas memang harus belajar. Saya udah dagangkan dia kemana-mana, nggak laku-laku, saudara sekalian. Nggak laku-laku dia. Tapi ini sekarang sedang berusaha supaya ada yang mau sama dia, saudara sekalian, ya kan. Saya udah coba ke Jakarta, Wil, ini loh kan ya. Aduh, nggak usah lah begini ya. Saya ngomong sama divisi nanti mayor, belum tahu lagi nih gitu ya. Agak sulit menjual kayak Kenas ini. Ya, tapi nanti akan kita usahakan paling enggak di bulan depan dia juga akan pindah ke tempat lain, saudara-saudara sekalian, sehingga masih ada tinggal kadet di tempat ini dan kita akan kedatangan nanti satu kandidat juga ke tempat ini, saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan jalankan les untuk kandidat ya. Jadi tolong dibantu kandidat supaya dengan baik. Kemudian di minggu pertama ya Pak ya, ada GPS lelang suara Pak, benar ya? Minggu pertama. Ini kan minggu terakhir itu, minggu pertama, 2 minggu lagi. Ya toh, mereka lelang suara untuk acara HRP. Mereka akan menjual suara mereka. Mudah-mudahan laku Pak ya. Nah, suaranya laku ya. Jadi mereka akan jual suara mereka, saudaraku. Itu nanti akan ada kegiatan itu pada awal minggu pertama. Jual makan sudah disampaikan tadi, terima kasih yang sudah menyiapkan makanannya. Silakan beli makanan itu. Dan juga saya terus harapkan kehadiran pada ofisial-ofisial setempat ya di dalam ibadah-ibadah kita. Mari saudara-saudaraku kita semangat terus untuk hadir dalam ibadah-ibadah kita, ibadah pagi, ibadah sore. Kehadiran para ofisial setempat saya nantikan untuk mendukung pelayanan kita di tempat ini. Yang terakhir, kegiatan LOM. Ya, ini ada tim LOM di sini. Minggu keberapa? Kedua. Ya. Jadi saudara Katolik pada bulan Juli nanti kita akan melaksanakan kegiatan LOM di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Khususnya pada minggu yang kedua. Jadi kita membagi hari Selasa itu kita membagi jadi 4 minggu, tapi kita 1 minggu nanti di minggu kedua kita akan LOM di Rumah Sakit William Booth. Jadi sudah mulai dibuka saudara-saudaraku, karena sudah banyak gereja-gereja yang akan LOM ke sana, maka kita sudah ditawarin oleh Rumah Sakit William Booth, semua korup-korup dan sudah membaginya. Jadi kita sudah minta kalau bisa pada mulai bulan depan LOM akan dilaksanakan di Rumah Sakit William Booth pada minggu kedua.
pada hari Selasa. Harinya tetap sama, tapi minggu kedua kita akan laksanakan LOM di Rumah Sakit William Booth. Nanti kita tunggu pengaturan dari opsir yang ada di Rumah Sakit William Booth. Saya rasa itu aja saudara-saudara oleh Tuhan. Yang berulang tahun ada Ibu Silvi tanggal 29, ada Bapak Erwin Andreas Setiawan tanggal 29, dan Bapak Halia Mandoko pada tanggal 30. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri dalam 2 berkat. Naikkan satu pujian, bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita saudara sekalian. Kita bisa beribadah, kita mau kembalikan semua bagi Tuhan. Kita berdoa, kita minta kekuatan, kita kembalikan semua bagi Tuhan. Bagi Dialah segala pujian, hormat serta syukur kita. Dan itulah yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali kata sama-sama sekalian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, amin, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami akan pulang, Tuhan menyertai dalam perjalanan kami Bapa. Semoga Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini, baik sekolah minggu, ibadah tebusan, Tuhan memberkati. Berkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka sepanjang minggu ini, diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk semuanya, terpujilah Tuhan. Kami sudah melayani hari ini, Tuhan juga berkati kami. Apapun bagian kami dalam melayani hari ini, kami percaya Tuhan terus memperlengkapi kami, mengurapi kami, dan memberkati hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam kami sudah bersyukur, dan kami akhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih.